Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam maqsidana wa hazadina jami'a hazadina jami'a hazadina jami'a hazadina hawais bil akhirah sallallahu alaihi wa sallam ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل وتدفع الزكاة إلى أشرف الزمانية. Iki kula sedaya kitabé penting kula terangaken. Faslun wa tudfa'u lan dan paringaken apa zakatu zakat ilal kasnafi maring pira-pira golongan kesamania kang wolu. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha. Ila masyadaqatu al-muslimu dal-berabara sodaqah ay zakat ikul fuqara ikat berabara fakir wal masakin dan berabara miskin wal amilin alaiha lan amil wal mu'allafati qulubuhum lan mu'allaf wa fil qabilan budak wal gharimi lan berabara kang diutang wa fi sabilillah lan sabilillah wa fi sabilillah wa ila man lan maring wong jatuh kang den temu apa sapa man minhum saking asnaf delapan wala ya atasiruan ora dadi keringkes apa zakat ala aqalli ing atase kang luwih min salah satu saking tiga golongan min salah satu saking wong telu mingkul senfil saking saben-saben golongan ilal amila kesukuan. Zakat fitrah itu diberikan kepada 8 golongan dan kepada orang yang ditemu dari 8 golongan. Wala yaktasiru ala aqalli min salasatin min kulli sinfin al-'abid. Ini menurut Imam Syafi'i. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada kurang dari 3 orang dari setiap golongan kecuali amil. Maksudnya 8 golongan itu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, sabila ibn sabil itu menurut Imam Syafi'i, ini mazhab Imam Syafi'i itu harus diberikan rata minimal setiap golongan itu 3 orang, tidak boleh kurang dari 3 orang, tidak boleh dari setiap golongan itu tidak boleh kurang dari 3 orang. Itu menurut Al-Syafi'i. Ilal amil kecuali amil. Kalau amil bebas karena amil itu kan panitia yang dibuat oleh pemerintah lewat zakat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Cuma kalau zaman sekarang itu sulit. Adanya golongan itu mungkin dalam satu lingkungan, satu desa itu mungkin hanya 1-2, misalkan fakir, miskin. Ya berarti cukup diberikan fakir miskin masing-masing minimal 3 orang itu sudah cukup. Jadi kalau mencari 8 golongan kemudian harus diratakan paling tidak 2 atau 3 orang itu kan sulit zaman sekarang. Wala wa khamsatun tali wong 5 wa khamsatun utawi wong 5 ada 2 orang, ada 5 orang ini. Wa khamsatun utawi wong 5 iku layak juzu ora ana apa daf'uha. Ngawenaken zakat ilahi maring khamsah. 5 orang ini tidak boleh diberi zakat. Pertama, al-ghaniyun siji wong kang sugih. Bimalin kelawan bondo au kasbin utawa pegawean. Orang yang kaya karena dia mempunyai harta atau punya pekerjaan yang cukup dari penghasilan pekerjaan tersebut. Wal 'abdu
abdu kaulo juga tidak boleh. Wa banu Hasyim lan banu Hasyim keturunan Nabi. Wa banu Muthalib lan banu Muthalib, jadi cucu duniai kasih Nabi itu tidak boleh mendapatkan zakat fitrah. Wal kafiru lan wong kafir, orang kafir itu tidak boleh menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Waman lan wong talzamu kang wajib al muzakka ing muzaki ing kawe zakat apa nafkah dulu nafkah wong, dan orang yang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat itu wajib menafkahi. La yadfa'uha ilaihim, la yadfa'u ora kono awet sapa muzaki ha ing zakat ilaihim maring man talzamu nafaqatuhu bismil fuqara kelawan aran pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat. 1, orang yang kaya karena harta atau karena pekerjaan. Kemudian yang kedua walabdu Allah budak. Kemudian Banu Hasyim atau Banu Muthalib, Bani Hasyim atau Banu Muthalib, cucu keturunan Nabi. Wal kafiru, dan yang keempat orang kafir non muslim. Kemudian waman talzamu al muzakka nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin, dan memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi itu juga tidak boleh atas nama fakir dan miskin. Ini pun kelas kan. Orang yang wajib kita nafkahi, semisal dalam satu keluarga itu berarti istri, anak, dan orang tua. Istri, anak, dan orang tua kita kalau masih dalam tanggungan kita dalam satu rumah itu tidak boleh kita beri zakat atas nama fakir dan miskin. Artinya kalau tidak atas nama fakir dan miskin boleh. Karena apa? Istri, anak, dan orang tua itu adalah wajib kita beri nafkah, wajib kita nafkahi, sehingga tidak boleh diberi zakat. Kok nak diberi zakat, kok nafkahi gugur, kan nggak boleh. Jadi karena istri, anak, dan orang tua kita itu yang masih dalam satu rumah yang wajib kita nafkahi itu adalah kewajiban sebagai kita nafkahi. Nah, sehingga orang yang wajib kita nafkahi itu tidak boleh menerima zakat atas nama fakir dan miskin, kecuali kalau tidak atas nama fakir atau miskin. Misalkan ya, anak kita atau orang tua kita itu tercatat jadi amil, di musola atau di masjid. Kemudian zakat, kita beri zakat, saya beri zakat anak saya, itu boleh. Karena apa? Karena anak saya itu statusnya bukan fakir miskin, tetapi atas nama amil. Amil itu kan termasuk 8 golongan yang boleh diberi zakat. Atau misalkan atas nama sabilillah. Sabilillah ini nanti cakupannya umum, saya jelaskan. Kemarin terpotong sabilillah. Intinya bahwa orang yang wajib kita beri nafkah, artinya menjadi tanggungan kita, itu tidak boleh menerima zakat. Tidak boleh menerima zakat atas nama fakir dan miskin. Tapi kalau atas nama selainnya fakir dan miskin, boleh. Misalkan saya punya istri, istri saya ini utangnya akeh, utang yang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Istri saya ini punya utang banyak,
artinya utangnya untuk kebutuhan sehari-hari untuk menafkahi. Nah, saya memberikan zakat ke istri saya itu boleh, walaupun istri saya itu wajib saya nafkahi, karena istri saya itu saya beri utang itu bukan atas nama fakir miskin, tapi atas nama orang yang mempunyai utang. Maka ini penjelasan sedikit. Karena kalau atas nama fakir dan miskin itu kan wajib kita nafkahi, ya? Wajib kita beri nafkah. Itu sebutan zakat. Saiki kula terusaken kalau ini. Jadi zakat itu wajib diberikan kepada 8 golongan. Kemudian zakat tidak boleh diberikan kepada 5 golongan atau 5 orang. Tadi sudah. Kemudian pembahasan kita kalau ini itu membahas terkait 8 golongan yang sudah dinas di Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Itu bunyi redaksi lengkapnya surat At-Taubah ayat 60 yang menerangkan bahwa zakat itu diberikan ke 8 golongan. Umrah lazim yang sering diberi itu 4 golongan. Kalau ini pun fakir, pun kemudian miskin, kemudian amil, yang keempat sabilillah. 4 ini yang biasa. Yang keempat jarang-jarang gharim itu wong sing diutang, kemudian warikok budak pun boten insyaallah. Kemudian mu'alaf wal mu'alafati qulubuhum, wong mu'alaf sing baru masuk Islam itu jarang. Kemudian ibnu sabil, musafir itu juga jarang kita temukan. Kebanyakan zakat kita itu kita berikan ke 4 golongan. Fakir atas nama fakir, miskin, kemudian amil dan sabilillah. Kalau ini fakir sambon, jadi standarnya fakir itu kalau ini kula ulang, orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai harta pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan 50% dari kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan dia dan orang-orang yang wajib diberi nafkah. Kebutuhan sampai kapan? Sampai ghalibi umri, kaprai umure. Di kitab diterangkan kaprai umur itu sampai 62 tahun. Ya, kebutuhan sampai umur 62 tahun itulah yang harus terpenuhi, baik itu sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan sehari untuk menyekolahkan, bayar listrik dan sebagainya itu sampai umur 62 tahun. Nah, kalau ternyata umurnya lebih dari 62 tahun bagaimana? Misalkan bayai kayak itu umurnya pun lebih dari 62 tahun. Berarti bagaimana perhitungannya? Perhitungannya itu dihitung dalam 1 tahun kebutuhannya. 1 tahun kebutuhannya itu butuh berapa kira-kira? Kalau tidak memenuhi 1 tahun, berarti dikatakan fakir atau miskin. Kalau misalkan ditambah lagi diberi umur 63, masih hidup 64, berarti dihitung 1 tahun ke depan. Kemudian nampak masih hidup 65, itu jadi hitungannya setahun katanya. Itu kalau sudah melebihi 62 tahun. Ternyata umurnya itu lebih dari 62 tahun atau. Kalau miskin itu orang yang mempunyai harta atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan 100%.
dari kebutuhan dia dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kebutuhan sampai kapan? Sampai umur 62 tahun. Kebutuhan apa? Sandang, pakan, papan, bayar listrik, sekolah oleh anak. Wes pokoknya kebutuhan yang primer yang pokok. Nah, itu berarti boleh menerima zakat. Nah, saat ini pun akurat insya Allah pemerintah sudah mempunyai standar. Nah, jadi enak apa istilahnya BPS itu. Desil 1, desil 2 kriteria orang yang miskin itu desil 1, desil 2, desil 3 itu hampir sama dengan standarnya fikih Islam. Nah, itu yang diutamakan. Biasanya BLT, nomor itu kan datanya kan dari desa, jadi berdasarkan sensus ekonomi. Nah, saya kira itu tidak jauh beda. Nah, makanya mungkin itu sebagai acuan amil ketika mendistribusikan zakat. Amil-amil termasuk musyawarah tadi loh. Kalau ingin pondok, fakir miskin itu kan untuk melihatnya itu siji standarnya ya, penilaiannya dari kita yang menilai layak tidak orang tersebut menerima zakat atas nama fakir miskin. Kemudian dari pengakuan yang akan kita beri. Yang ketiga adalah berdasarkan kesaksian dari 2 orang atau 3 orang pekerjanya dengan takut disabling wong kira-kira layak tak menerima zakat atas nama fakir dan miskin. Nah, itu mudah sekarang lagi dikira-kira sawah akurat ya. Karena memang kebutuhan orang itu kan tidak hanya untuk makan minum, kebutuhan sandang pangan papan dan orang-orang yang wajib dinafkahi dalam satu keluarga. Kemudian sampai umur 62 tahun itu kan butuh biaya yang banyak, apalagi insya kadang kalau pekerjaannya nggak menetap, kerja tidak tetap itu ya kadang mergawi, kadang orang itu berarti kalau misalkan penghasilannya itu kira-kira untuk kebutuhan dia dan keluarganya, untuk sandang pangan papan, untuk bayar listrik, untuk bayar air, PDAM, kanggo sekolah anak sampai umur 62 tahun itu nggak cukup, berarti dia berhak menerima zakat atas nama fakir miskin. Nah, itu penjelasan kitab dan hasil masalah dan kriteria fakir dan miskin. Kemudian yang selanjutnya kemarin amil itu adalah panitia yang dari man istamalahu al-imam bi akhdiha wa yadfaha ila asbab asabaniyah. Jadi amil itu orang yang dipekerjakan, yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan memberikan zakat itu, mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan legalitas SK, baik itu dari Basnas, dari Las itu lembaga zakat miliknya Lazisnu atau organisasi kemasyarakatan. Itu ambil. Kalau tidak ada SK, tidak ada legalitas dari pemerintah, itu namanya panitia. Nah, panitia itu sebagai statusnya sebagai wakil, tidak sebagai amil. Wakil itu berarti wajib diwakili. Saya misalkan di TV untuk menyerahkan zakat, berarti saya harus menyerahkan zakat itu ke yang benar. Ada itu. Kemudian yang keempat, sabilillah. Sabilillah ini orang yang al-huzat, pengertiannya kalau di kitab itu al-huzat. Al-huzat itu orang yang berperang, wong sing perang di jalan Allah. Kira-kira saat ini ada orang perang. Wa dhahir ini barang. Wa dhahir lafzil ayat la yusifu al-qasru al-huzati falihada naqala al-kufawan batufuha. Jadi kaul yang utama, kaul yang sahih itu sabilillah itu ya orang yang berperang di jalan perang riyin. Berhubung sekarang ini tidak ada orang yang berperang, maka beberapa ulama ikhtilaf. Ini yang biasanya saya kaul yang paling. Nah, jadi
yang ya ikhtilaf ulama itu kan rahmatun. Jadi mestinya zakat itu tidak boleh diberikan kepada sabilillah yang sabilah itu sabilul khair. Bahwa di sini itu untuk kepentingan umum. Tapi walaupun ada, ini baratnya yang membolehkan. Wa ghairu lafzil ayat la yujibu al-qasru al-usati falihada aqala al-kufar batil khubha annahum ajazu sarfa sadaqa ila jabihi wujul khair. Jadi sabilillah itu ada yang mengatakan pokoknya wujul khair, kebaikan. Min ta'fidil mauta wa bidal khusun wa imaratul masajid li anakula fisabilillah. Nah, ini berdasarkan hasil dari keputusan Muktamar NU dan Munas. Ini pertanyaannya begini, Bu. Ini hasil keputusan NU. Memberikan zakat kepada masjid, pondok, atau madrasah atau kiai. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Apa yang berlaku di masyarakat umum dengan memberikan zakat kepada masjid, madrasah, panti asuhan, yayasan, sosial, keagamaan, dan lain-lain? Bagian tersebut bagaimana hukumnya? Jawabannya, memberikan zakat kepada masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesama hukumnya ada dua pendapat, termasuk tidak kiai, tidak marbot, masjid, kemudian kayak muadzin, muadzan, pokoknya kan sosial itu ada dua pendapat. Yang pertama, tidak boleh berdasarkan keputusan Muktamar NU ke-1 masalah nomor 5. Jadi Muktamar NU yang pertama tahun 1940 itu tahun sebelum tanggal Hussein bahasa masalah kabur. Jadi hasilnya di situ. Jadi ketika itu berhasil masih sulit. Satu tahun setelahnya itu beliau berhasil itu tahun 1947. Nah, hasil Muktamar NU ini yang pertama ini tahun 1946 itu memutuskan bahwa zakat berikan kepada masjid, pondok, yayasan yang sebagainya itu tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh berdasarkan kitab tafsir Munir yang sekarang Hadratus Syekh Imam Nawawi Al-Bandari itu karyanya banyak, masuk tafsir Munir. Demikian pula para ahli fikih menyatakan boleh menyalurkan zakat kepada segala macam sektor sosial yang positif seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati, dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh fatwa Syekh Ali Al-Maliki dalam kitab Qurratul Ain yang menyatakan praktek zaman sekarang banyak yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di jalan Allah seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain sebagainya. Nah itu, jadi mengenai sabilillah itu Bapak Ibu itu ada istilah. Kaul yang asal, yang muktamad itu tidak boleh. Ada pendapat yang kedua itu membolehkan, lah monggo. Tapi aturan kalau di agama fatwa itu kalau misalkan pulang ini menyampaikan materi terkait tentang zakat. Itu saya nggak boleh ngajak oleh kayak kiai, masjid, musola, sebagainya itu tidak boleh. Jadi tetap harus kaul yang asal, yaitu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu tidak boleh. Karena sabila itu bisa orang yang berperan. Pendapat yang kedua itu boleh dengan beberapa pendapat ulama tadi. Nah,
Saya tidak boleh ngajak-ngajak ke pendapat yang kedua, monggo, tapi misalkan jenengan memilih pendapat yang kedua itu nafsi-nafsi, artinya hak panjenengan, kata ya. Karena memang untuk ikhtiar, untuk hati-hati kita memakai pendapat yang asal, yang utama. Nah, karena memang pembahasan ini agak sensitif ya, masalah sabilah ini. Jadi banyak memang pendapat-pendapat itu yang membutuhkan. Jadi sabilah itu apa madhabe, termasuk untuk orang haji juga boleh di beberapa kitab itu. Jadi sabilah itu sabulul khair. Jadi Imam Qofar, kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sudah memperbolehkan untuk pokoknya untuk kemaslahatan umum itu boleh. Itu masalah sabilah. Ulang-ulang, jadi zakat itu diberikan kepada 8 golongan: fakir, miskin, amir, mu'alaf, riqab, budak, gharim yang punya hutang, sabilillah, dan ibu sabil. Boleh, itu clear. Fakir, pengertiannya kayak tadi. Miskin, sampul. Kemudian amir sudah. Sabilillah ini boleh dengan terserah memilih pendapat yang pertama atau yang kedua. Nah, kalau kedua ini ya fleksibel gitu. Pak Yai, kalau baca tulis sedaya ini, misalkan dengan Pak ini, misalkan bisa atas nama Sabulul Khair, berjuang, karena Sabulul Khair itu Sabilah itu apa, ada yang mengatakan Sabulul Khair, pokoknya orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi untuk kemaslahatan umum, untuk pulang ngaji walaupun mereka kaya, wah ini karena balian. Misal kadang-kadang Pak Yai kita itu kan kaya, kita beri zakat boleh karena atas nama sabilah, bukan kayanya itu karena atas nama sabilah. Tentang desa-desa itu hasil umrah, zakat itu diberikan Pak Yai, padahal dia ini disuruh kita membersihkan pembangunan madrasah, kan pondok, kan yayasan, atau itu, nah itu mengikuti pendapat yang kedua. Itu terkait dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Saat ini ada istilah kemarin pun saya sampaikan di awal. Ada istilah zakat, ada istilah sedekah, ada istilah infak, enek istilah hibah, enek wakaf, enek hadiah. Ada 6 istilah. Nah, dengan kalau zakat sudah jelas. Zakat itu untuk harta yang khusus, dengan syarat juga yang khusus tertentu, dan diberikan kepada golongan khusus 8 tadi, dan hukumnya wajib. Koniku zakat. Kalau sedekah jariah, sedekah itu as-sadaqatu wa al-fi'lu allati yabdu biha sidqul. Jadi kalau sedekah itu satu pemberian yang memang ada motif, ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Untuk mendapatkan pahala. Biar mendapatkan pahala. Niatin kayak itu biar oleh pahala. Dan itu hukumnya sunnah. Kalau zakat wajib, kalau sedekah itu hukumnya sunnah karena ada maksud dan tujuannya. Kalau infak bagaimana? Bedanya infak sama sedekah. Al-infak 2, sarful mal ila kasab. Kalau infak itu memberikan harta, menyalurkan harta semata-mata hanya memberi, tidak ada motif untuk mendapatkan pahala. Pokoknya NKI tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Pokoknya dia ingin memberi, termasuk memberi istri untuk nafkah,
keluarga, gaji pegawai. Masalah itu namanya infak pembelian yang cuma-cuma, tidak ada motif. Nah, makanya ini kami pengingat kula panjenengan sedaya. Nah, dengan niatin kayak diniati. Nah, ini yang membedakan. Bolak-balik kalau mensampaikan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Setidaknya amal itu tergantung niat. Nah, jenengan misalkan anak kota masjid, Pak, biasanya atau kota dunia. Nah, jenengan yang mau duit di kota, kok niatnya bukan oleh pahala, boleh ini 2000 tahun oleh pahala, kalau tidak melakukan tidak pahala, itu namanya sedekah. Kalau jenengan orang buat niati, kayak nol sampai aku kayak ini, itu masuknya di infak. Nah, itu bedanya gitu. Ben oleh pahala itu mengalir. Tidak mata pun ada bagi kota amal itu salah satu itu. Orang itu kalau sudah mati maka terputus amalnya itu kecuali tiga. Sedekah jariyatin au ilmin yuntafa'u wa sholihat ulai. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mau mendoakan. Makanya itulah pentingnya niat. Nah, jenengan kayak uang orang kok niati, ya tadinya itu fakta pemberian biasa tadi. Nah, itu makanya ada bahasa infak dan sedekah. Sedekah itu pemberian yang ada motif arah-arah pahala, mengharap pahala. Kalau infak itu pemberian biasa. Jangan ditambah. Nah, itu penjelasan kita. Kemudian, nah ini pengertian yang lebih komplit. As-sadaqatu ma yukhrijul insan min malihi ala wajhil qurban. Az-zakat laki-laki sedekah fil asli tuqalu lil mutawwibi wa zakat lil wajib. Sedekah itu ma yukhrijul insan min malihi. Sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya ala wajhil qurban. Dengan arah kurban ibadah, artinya berharap pahala. Zakat sama dengan zakat, cuma bedanya kalau zakat itu kan wajib, sedekah ini hukumnya sunnah. Wa zakat qor. Kalau infak wa alam annal infak wa sarful mal ila wujud masalih. Kalau infak itu mentasarrufkan harta ila wujud masalih untuk kebaikan kok, tidak berharap pahala. Walidhalika la yuqalu fil Waliku kalau zakat wa ismun qadri maksusin min malin maksusin yasibu syartul lil asnafi maksusun. Kalau hibah bagaimana? Hibah itu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk dalam rangka menjalin komunikasi biar baik hubungan. Biasanya hibah pemerintah, hibah untuk masjid, untuk musyawarah itu pemberian dari pemerintah dalam rangka untuk menjalin kebaikan. Bagaimana kalau hadiah? Hadiah itu pemberian yang diberikan atas nama prestasi, penghargaan karena dia berprestasi. Hadiah materi. Bagaimana dengan wakaf? Nah, wakaf ini lebih spesifik lagi. Jadi, bahkan ada pembahasan khusus mengenai wakaf. Jadi tanah diwakaf untuk masjid. Jadi wakaf itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah jadi wakaf itu nggak bisa diulangi. Nah, itu pembahasannya panjang. Wakaf paling tidak Indonesia Bapak-Ibu dengan paling tidak bisa meraba dan bisa mikir. Bisa angen-angen. Ada istilah zakat, ada istilah sedekah, kemudian ada infak, ada hibah, ada hadiah, ada wakaf. Betul ya? Mengkata sakit pula. Ini insya Allah bincang terakhir dari Kamis kalau selesaikan bab zakat mal, zakatul amwal gitu. Jadi saya sedikit bisa menyampaikan terkait zakat harta benda. Betul ya? Mengatakan walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.